Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk penampilan live yang berhasil membuat semua orang ikut bernyanyi. Untuk daftar ini, kami hanya memasukkan penampilan yang bisa disaksikan secara luas lewat televisi atau layanan streaming. Nomor 10, Tate McRae, 42nd MTV Video Music Awards. Salah satu sensasi pop yang sedang naik daun ini memanfaatkan latar belakang menarinya dengan maksimal di ajang VMAs. Mantan peserta So You Think You Can Dance yang kini menjadi pencetak hit, Tate McRae menaikkan suhu panggung lewat penampilan sensual dua singlenya, Revolving Door dan Sports Car. Set gelap dan penuh nuansa mewah menampilkan McRae bernyanyi di tengah para penari berpakaian minim yang berpose layaknya patung. Tak lama kemudian, McRae sendiri ikut terjun sepenuhnya ke dalam koreografi. Ia menjalani setiap gerakan dengan total, setara dengan para penarinya. Suaranya yang secara alami terdengar lembut dan berdesah pun sama sekali tidak terganggu. Nomor 9, Bad Bunny. Bad Bunny Tiny Desk Concert. Vokal serak khas rapper penyanyi asal Puerto Rico ini dipadukan dengan kemampuannya merangkai kisah yang tulus benar-benar terasa dalam penampilan Tiny Desk ini. Set berdurasi setengah jam tersebut didominasi lagu-lagu dari albumnya Debí Tirar Más Fotos. Bad Bunny dan bandnya bermain dengan teknik yang matang dan santai, membuat penampilan ini terasa seperti masterclass musik sekaligus nongkrong santai bersama teman-teman. Yang tidak kalah mengesankan adalah para musisinya yang penuh energi dan sangat berbakat. Semua orang di studio NPR terlihat menikmati momen ini. Vibes-nya benar-benar sempurna. Nomor 8, Olivia Rodrigo, 39th Glastonbury Festival. Penyanyi Driver's License ini kembali ke panggung festival musik paling ikonik di Inggris dengan penuh kemenangan. Olivia Rodrigo menjadi salah satu headliner utama Glastonbury 2025 dan tampil jauh melampaui ekspektasi untuk slot utamanya. Dengan durasi hampir 1,5 jam, pesona pop modern Rodrigo berpadu dengan kecintaannya pada rock klasik. Buktinya, duetnya bersama Robert Smith, vokalis legendaris The Cure. Sambil bernyanyi habis-habisan dan melompat ke sana kemari dengan celana pendek Union Jack berkilau, Rodrigo semakin mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan besar di dunia musik. Nomor 7, Lady Gaga, 6 Netflix to Doom. Sorotan yang tak terbantahkan dari acara tahunan raksasa streaming tersebut adalah medley lagu-lagu hits dari Mother Monster sendiri. Penampilan Lady Gaga yang membawakan lagu-lagu bernuansa creepy dan eksentrik ini terhubung dengan serial Wednesday milik Netflix, namun tetap sepenuhnya dikuasai olehnya. Penampilan bertema Addams Family ini bahkan menghadirkan Jenna Ortega. Bagaimana Ortega bisa duduk tenang di meja makan sementara Lady Gaga dan para penarinya menggebrak panggung memang jadi misteri. Tapi itulah alasan ia begitu pas memerankan Wednesday. Meski begitu, bintang utamanya tetap Gaga. Vokalnya berada di puncak performa, fokusnya penuh.
koreografi ikonik, tata panggung konseptual, dan energi teaternya terasa sama memukau seperti penampilan awalnya yang tak terlupakan. Nomor 6, Chappell Roan, 67th Annual Grammy Awards. Menutup tahun yang luar biasa, sang supernova pop ini melakukan victory lap di ajang Grammy pada bulan Februari. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. Di malam yang sama saat ia membawa pulang penghargaan Best New Artist, Chappell Roan membawakan Ode Flamboyantnya tentang seni dan kebebasan, Pink Pony Club. Dikelilingi sekelompok penari dan bertengger di atas kuda poni merah muda yang megah, Roan seolah-olah benar-benar menghidupi pesan inspiratif lagu tersebut tentang seorang seniman yang berani menjalani jati dirinya. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun. Dibutuhkan keahlian tinggi untuk membuat pertunjukan yang penuh koreografi terlihat seperti pesta sungguhan. Dan jika kamu bisa membuat penonton Grammy ikut bernyanyi, itu tandanya kamu sudah benar-benar sampai di puncak. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. Nomor 5, Hayley Williams, The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Lewat album solo ketiganya, vokalis Paramore ini menyelami kedalaman emosi yang baru. Pada bulan Oktober, Hayley Williams membawakan lagu True Believer di The Tonight Show. Tourist stumbled down Broadway, Cumberland keeps claiming bodies. Lagu ini adalah sebuah ungkapan duka yang mendalam dan jujur tentang keadaan dunia saat ini. Dengan rujukan kuat pada sejarah rasisme di Amerika, rasa kecewa, luka, dan amarahnya terasa nyata sepanjang lagu. They say that Jesus is the way, but then they gave him a white face. Penampilan tersebut ditutup dengan beberapa bar dari lagu protes legendaris Strange Fruit. Diiringi band serta bagian string lengkap, momen ini terasa menyentuh dan lebih besar dari sekedar penampilan di The Tonight Show. Ini adalah momen yang tak terlupakan. Strange fruit, hard bargain. Till the roots sad and got them. Nomor 4, Youngblood, Back to the Beginning. Memberi penghormatan kepada seorang legenda di konsernya sendiri jelas bukan perkara mudah. Namun, Youngblood mampu menjawab tantangan itu. Lost the best friend that I ever had. Beberapa minggu sebelum meninggal, legenda rock Ozzy Osbourne bergabung dengan Black Sabbath dan tamu spesial lainnya untuk satu pertunjukan terakhir di Stadion Villa Park yang megah di Birmingham. Meski begitu, justru sahabat Ozzy, Youngblood yang mencuri perhatian. I'm going through changes. Ditemani para musisi dari band-band luar biasa lainnya, versi covernya yang lantang dan membara terasa sebagai tribut yang sangat pantas bagi sang legenda. Youngblood memang kembali membawakan lagu ini di VMAs pada tahun yang sama, tetapi menyaksikannya tampil di hadapan ribuan penggemar Ozzy yang terharu dan penuh rasa terima kasih adalah pengalaman yang tak tertandingi. Wish I could go back and change these years. Nomor 3, Sabrina Carpenter, 42nd MTV Video Music Awards. Penyanyi di balik lagu Espresso ini sebelumnya memamerkan selera humor dan gemerlap klasik ala old school di ajang Grammy tahun itu. Namun, justru penampilan untuk album terbarunya yang membuat panggung VMAs benar-benar membara. Sabrina Carpenter menyisipkan pesan politik yang jelas dalam penampilannya yang hidup dari lagu hitsnya yang menyenangkan dan seksi, Tears. Ia tampil bersama ensemble performer drag yang dikenal lewat RuPaul's Drag Race, sekaligus menantang narasi politik yang sedang berlangsung. Di tengah seremoni bertabur bintang, Carpenter berhasil tampil paling menonjol. Ini adalah hiburan campy yang murni, berlebihan dengan cara terbaik, persis seperti yang seharusnya ada di VMAs. Nomor 2, Doechii, 67th Annual Grammy Awards. Fakta bahwa ia tampil di tengah medley para nominator Best New Artist saja sudah mengatakan banyak hal.
Namun, Doechii benar-benar memaksimalkan 3 menit yang ia miliki. Medley Catfish dan Denial is a River ini dipenuhi momen-momen mengejutkan di setiap sudut. Step up in this bitch, I look too fly. Cop the Dior drip bumpin' too high. Took a midnight swim in my too high. Para penarinya tampil nyaris sempurna, bergerak dengan presisi cair layaknya properti hidup. Keseluruhan penampilan ini menjadi rangkuman ideal dari lirik-lirik Doechii yang catchy, selera humornya, serta gaya performanya yang atletis. Remember old dude from 2019? Nice clean dude, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. Di bagian akhir, bintang-bintang terbesar di ruangan itu berdiri memberi apresiasi. Jika sebelumnya kamu belum mengenalnya, sekarang kamu pasti tidak akan melupakannya. I mean what? I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to like day drinking and day parties in Hollywood. I like doing Hollywood-ish, started Hollywood. What can I say? Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Benson Boone, Saturday Night Live. Penonton di studio langsung terpikat oleh penyanyi bernuansa dreamy ini dan suaranya yang lembut seperti bludru. I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with, but all you do is push me out. Ray, 67th Annual Grammy Awards. Singer-songwriter asal Inggris ini memberikan segalanya di atas panggung Grammy. Alex Warren, 51st Annual American Music Awards. Versi penuh tenaga dari puncak tangga lagu Billboard diperkuat dengan paduan suara. Doja Cat, 42nd MTV Video Music Awards. Semua referensi era 80-an dan gerakan retro funky yang bisa kamu harapkan. Glorilla, Saturday Night Live. Interpretasi penuh energi dari lagu hit Billboard-nya di panggung SNL. Everything I got on new, it look like I got renovated. I'm cocky, when I was just humble, they didn't appreciate it. Young, wealthy, ratchet, I'm the hood, women, motivation. On top of the world now, they try to underestimate. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Kendrick Lamar. Apple Music Super Bowl 59 Halftime Show. No more handshakes and hugs. The energy only circulate through us. Everybody must be judged. But this time God only favoring us. 20 years in, still got that pen dedicated to bare hard truth. Benar-benar penutup yang sempurna untuk 1 tahun luar biasa. Kendrick Lamar menghadirkan pertunjukan halftime Super Bowl yang tak terlupakan dengan dukungan dari SZA, Serena Williams, produser Mustard, serta Samuel L. Jackson sebagai Uncle Sam. I see you brought your homeboys with you. The old culture cheat code. Scorekeeper, deduct 1 life. Dengan hampir semua tolok ukur, Lamar sebenarnya sudah memenangkan perseteruannya dengan Drake. Namun saat ia membawakan lagu-lagu utama dari drama tersebut, termasuk Not Like Us, momen itu terasa jauh lebih besar daripada sekedar perang antara dua artis. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any that talk to me they in love, just make sure you hide your little sister from them. Seperti halnya Pulitzer Prize dan deretan Grammy yang ia miliki, penampilan ini kembali menegaskan mengapa Kendrick Lamar adalah salah satu seniman paling berpengaruh dan berwibawa di dekade ini, bahkan lintas generasi. Penampilan mana yang menurutmu terlewatkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.